Halo guys, ketemu lagi dengan saya, Deden Miftahul Hidayat di channel DMH Media. Oke teman-teman semua, seperti biasanya jadi di video kali ini kakak akan berbagi informasi mengenai seleksi masuk ke Poltekkes. Nah, di video kali ini kakak akan menjawab keresahan dan akan menjawab juga pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah ditanyakan banyak banget gitu ya di kolom komentar yang belum sempat kakak jawab. Dan ini tentunya kalau kakak jawab langsung satu persatu tidak akan membuat pertanyaan-pertanyaan kalian habis, karena tentunya harus dipublikasi secara langsung supaya semua orang paham. Nah, jadi di video kali ini kakak akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari kalian di kolom komentar, baik itu mengenai seputar tes kesehatan, setelah lolos si mama harus ngapain, dan lain sebagainya. Oke, buat kalian, tonton video ini sampai akhir ya. Oke, ya, di sini kakak akan bacakan pertanyaan-pertanyaan dari kalian dan kakak akan jawab satu persatu dengan jelas supaya kalian lebih paham. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Kak, tes kesehatan bagi yang lulus cadangan itu diadakannya bareng atau tidak gitu ya dengan yang lulus utama? Oke, jadi untuk teman-temanku semua gitu ya, adik-adik, yang buat kalian yang udah lolos di jalur si mama, baik itu yang lolos cadangan ataupun yang lolos sebagai utama, maka langkah utama itu, kata kakak juga, harus cek terlebih dahulu website masing-masing Poltekkesnya. Kenapa? Karena tes kesehatan ini diadakan atau kebijakannya dialihkan oleh panitia pusat ke panitia masing-masing Poltekkesnya. Jadi kebijakan masing-masing Poltekkesnya itu berbeda-beda. Jadi untuk yang lolos cadangan biasanya dilakukan setelah yang lolos utama. Tetapi ada juga Poltekkes yang membarengkan atau disamakan gitu ya tes kesehatannya atau waktu tes kesehatannya antara yang lolos cadangan sama yang lolos utama. Jadi intinya kalian harus cek website masing-masing Poltekkesnya supaya kalian lebih paham dan bagaimana Poltekkes kalian kebijakannya. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Kalau tes kesehatannya tinggi badan atau berat badan berpengaruh banget atau tidak ya? Oke, jadi di sini Patin Ahdes bertanya, Kak, kalau tinggi badan atau berat badan ini berpengaruh tidak di tes kesehatan? Kakak jawab, untuk tinggi badan ini berpengaruh sekali gitu ya. Karena untuk tenaga kesehatan minimal 150 cm untuk perempuan dan 155 cm untuk laki-laki. Itu tinggi badan minimal untuk masuk ke Poltekkes ya adik-adik. Nah, untuk berat badan sendiri di sini, berat badan ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh ya. Tetapi kalau berat badan kalian sampai membuat aktivitas kalian terganggu atau obesitas yang tinggi, maka tentunya ini akan jadi penilaian tersendiri dan akan mengurangi penilaian. Maka buat kalian yang tenang aja berat badannya tidak mempengaruhi kinerja kalian, aktivitas kalian, maka berat badan tidak akan berpengaruh. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Kak, apa yang membuat gagal lolos di tahap kedua atau di tahap tes kesehatan, tes psikotes, dan tes wawancara? Dan berapa peluang lolos tahap 2 untuk yang lolos utama? Nah, jadi buat kalian yang udah lolos utama, tenang aja. Maka sekitar 80% maka kalian udah dinyatakan lolos. Terlebih lagi buat kalian yang memenuhi persyaratan di tes kesehatan dan tentunya kalian sehat jasmani, rohani, dan tidak ada masalah apapun yang nanti bisa menghambat aktivitas kalian ketika bekerja dan ketika kuliah nanti dalam pembelajaran. Jadi intinya
peluangnya sangat besar sekali karena kebanyakan yang tidak lolos itu adalah di tes kesehatan saja. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Kak, sariawan berpengaruh gak sih Kak ke tes kesehatan mulut? Tidak berpengaruh, tetapi mungkin ada kelainan. Kalau sariawan makan cuman beberapa minggu aja udah sembuh, jadi tenang aja, tidak akan berpengaruh. Kak, mau tanya berat badan kira-kira berpengaruh tidak? Tadi udah kakak jawab, tidak berpengaruh kecuali berat badannya berlebihan. Kak, kalau tremor, grogi, apakah bisa gagal? Kak, tremor maksudnya bagaimana nih? Tremor karena penyakit atau tremor karena memang kamu lagi sedang insecure itu atau sedang grogi gitu ya. Nah, kalau tremor karena penyakit dan ternyata penyakitnya itu berbahaya atau bisa membahayakan ke depannya gitu ya, buat adik bekerja, buat adik belajar, tentunya akan berpengaruh. Kalau tremornya bukan karena penyakit, maka tidak akan berpengaruh. Jadi tenang aja. Kak, mau tanya, kalau lulus utama CBT jalur si mama, download formulir tes kesehatannya di mana Kak? Mohon responnya Kak. Nah, pertanyaan ini kakak tadi udah jelaskan juga gitu ya. Kalau kalian ingin melihat selanjutnya kalian harus bagaimana dan apa yang harus kalian lakukan serta apa yang harus kalian siapkan, maka kalian harus cek di website masing-masing Poltekkesnya. Dan tentunya untuk formulir tes kesehatannya juga kalian bisa download di website masing-masing Poltekkesnya. Kalau misalnya tidak ada di website masing-masing Poltekkesnya, mungkin ditunggu aja, belum dipublikasi, atau bisa hubungi panitianya langsung ya adik-adik. Terus untuk formulirnya ya tentunya kalian dapat dari websitenya ya. Kakak tidak bisa membagikan. Kenapa? Karena kalau kakak membagikan takutnya berbeda dengan kebijakan masing-masing Poltekkes ya. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Kak, kalau gigi tidak rapi atau berkurang mengurangi penilaian? Tidak mengurangi penilaian. Kalau gigi, selama giginya masih bagus, selama giginya sehat gitu ya, meskipun tidak rapi, itu tidak akan mengurangi penilaian. Kak, mau tes kesehatan, semoga lolos, amin. Semangat ya. Kak, mata minus maksimal berapa untuk radiologi? Soalnya mata sebelahku minus 1,5. Nah, untuk masuk ke Poltekkes atau untuk menjadi mahasiswa kesehatan, khususnya untuk perawat yang jurusan-jurusan yang ada di Poltekkes, untuk mata minus sendiri ya, sepanjang ini belum ada kebijakannya. Jadi kalian bebas mau minus berapapun selama minus tersebut tidak mengganggu aktivitas kalian ketika bekerja dan belajar, itu tidak akan berpengaruh. Sing penting minus kalian itu sehat atau tidak mempengaruhi kinerja kalian ke depannya. Jadi untuk sampai sekarang mata minus itu tidak berpengaruh di tes kesehatan. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Kak, cadangan bisa lolos gak ya? Ya, tentunya sangat-sangat bisa lolos jikalau kalian mendapat panggilan untuk ke tahap selanjutnya. Panggilannya dari mana? Panggilannya dari panitia. Jikalau ada yang lulus utama, itu ada yang gagal di tes kesehatan atau misalnya mengundurkan diri dan lebih memilih yang lain misalnya. Dan kalian tentunya yang cadangan akan dipanggil untuk menggantikan mereka yang mengundurkan diri atau yang tidak lolos di tes kesehatan atau di tahap yang kedua. Jadi berdoa-doalah supaya kalian dapat panggilan untuk ke tahap selanjutnya. Semangat! Next ke pertanyaan selanjutnya. Kak, apakah tensi tinggi itu ngaruh gak? Kalau tensi tingginya memang itu karena turunan, itu tidak berpengaruh. Kalau karena penyakit, berpengaruh. Apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk daftar jalur mandiri? Nah, untuk daftar jalur mandiri yang harus kalian siapkan itu, kalian harus banyak latihan, kemudian uang pendaftaran juga. Dan untuk latihan soalnya, kalian bisa membeli e-book soal mandiri yang ada di kakak. Kalian bisa pesan di link yang ada di deskripsi ini ya. Ini khusus buat soal yang mandiri, buat kamu persiapan.
Next, sepertinya pertanyaannya sudah habis ya teman-teman. Semoga video Q&A kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan menambah informasi buat teman-teman semua gitu ya. Khususnya buat kalian yang sedang mau masuk ke Poltekkes. Oke, saya Deden Hidayat. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.